cinta banget sama dunia, seolah-olah dunia itu selamanya akan di sisinya. Kalau cuma tempat singgah aja dunia, dia lupa kalau akhirat adalah tempat yang abadi nantinya. Ya, ini dua penyakit yang akan mengenai kita atau umat Nabi nantinya: cinta dunia, lupa terhadap akhirat. Makanya kalau ada orang tua dia demen ngaji udah biasa karena udah tua. Tapi kalau ada anak muda doyan ngaji, itu luar biasa. Kalau ada kakek-kakek rajin berjamaah ke masjid, udah biasa. Kan begitu, emang di masjid mana-mana juga yang jaga pasti kakek-kakek. Yang azan kakek-kakek, yang jadi imam kakek-kakek, yang jadi makmum, yang gelar sejadah, yang nyikat kamar mandi, kakek-kakek, semua kakek-kakek. Ya, mana anak mudanya? Kata anak mudanya, alah yang tua-tua aja dulu, saya mah nanti aja, gitu. Ya. Padahal kalau ada anak muda 5 waktu dia berjamaah ke masjid ataupun tidak tinggalkan sholatnya, ini anak muda yang luar biasa. Makanya keliru kalau anak muda mengatakan saya masih muda, waktunya have fun, waktunya enjoy, kita minum, ya, zina dan lain sebagainya, gonta-ganti pasangan, kita dugem lah ke disko lah dan lain sebagainya. Kalau lagi dugem ternyata wafat gimana? Belum isti'adadul yaumir rahil, belum siap menghadapi kematian, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dulu saya punya cerita ya Bu, saya diceritain kawannya teman saya. Ini padahal dia punya nama Islami banget Bu. Muhammad apa saya lupa ya, laki-laki. Jadi hobinya itu motor gede. Naik motor gede. Pulang dia kerja dari kantornya pulang jam 10 malam. Dia pamit sama kawan-kawannya itu kan pada shift malam ya, gue pulang duluan ya. Iya. Begitu di perjalanan dia nelpon, mau ikut nggak? Bilang sama kawan-kawannya, kemana? Gue mau dugem dulu nih ke daerah di mana gitu, Jakarta katanya ya. Jadi akhirnya dia datang, dia dugem di sana sambil minum minuman keras dan lain sebagainya. Pulang dia habis dari diskotik itu, habis dugem, dia bawa motor tapi dalam keadaan mabuk. Jam 3 malam tuh kecelakaannya. Begitu pulang bawa motor, di perjalanan itu kecelakaan tunggal karena mabuk, kecepatan tinggi, nabrak trotoar dan lain sebagainya, habis pecah kepalanya ya, meninggal di tempat, dan itu habis dugem. Tapi wallahu alam dia sudah bertobat atau enggak urusan dia. Tapi kalau dari pemeriksaan memang itu dalam keadaan mabuk ketika membawa kendaraan sehingga terjadi kecelakaan. Ya Allah ya Rahman. Nah, kita nggak ada yang tahu ya Bu ya, bagaimana esok hari selanjutnya keadaan yang akan datang. Ya paling tidak kita cuman disuruh untuk isti'adadul yaumir rahil, yuk siapin hari kematian, nggak pandang muda, nggak pandang tua. Ya, anak muda dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, itu yang luar biasa. Makanya di sini kata Nabi apa bilang? Allah tuh telah memberi kesempatan kepada seorang di mana Allah memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Kalau ada orang sampai usia 60 tahun belum mudeng juga, belum sadar juga, belum tobat juga. Cek orang sunan mah udah nini ya, tapi kesana kemari masih memperlihatkan aurat, ya, masih melakukan maksiat. Nah ini sangat-sangat merugi karena kata Nabi sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, jadi bersyukurlah orang yang dikasih usia panjang. Buat apa? Buat bertobat dan memperbaiki diri. Karena belum tentu orang nyampe usia 60 tahun, tapi kita nyampe usia 60 tahun. Ya, itu reminder buat kita bersama. Baik, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Umar radhiyallahu an saat itu Umar radhiyallahu an yudkhiluni, memasukkanku ma'a asyakhi Badrin, bersama orang-orang tua yang ada di perang Badar. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi, ya, seakan-akan tuh saya seumuran, sepantaran sama mereka, kok saya dijajarinnya sama yang tua-tua nih. Kata Ibnu Abbas, siapa yang naruh? Di situ Umar. Jadi saat itu Ibnu Abbas disuruh sama Umar, coba kamu berjejer dengan para prajurit perang Badar, tapi yang tua-tua, yang udah syekho semua. Bukan yang muda-muda, ini kan bagian anak muda, ini bagian ibu-ibu yang tua-tua gitu ya. Nah ini Ibnu Abbas yang masih muda ditaruh di lingkungan atau barisan orang yang sudah tua. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un misluh. Kenapa mohon maaf, yang berkata bukan Ibnu Umar. Faqala, berkata para
orang-orang tua yang ada di jajaran perang Badar ini, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abnaun mislu. Kenapa pemuda ini kok dimasukin di jajaran kita, dalam kelompok kita? Padahal kita juga punya anak yang sebaya sama dia. Bahasa ibu-ibu begini, ibu-ibu lagi ini jejer ya, ada anak muda. Ustazah, kenapa anak muda itu didudukin sama kita? Ini mah seumuran anak saya. Gitu ya bahasa kitanya. Faqala Umar, berkata Umar bin Khattab, innahu min haitsu alimtum. Itu adalah menurut pendapat kamu sekalian. Itu kan menurut kamu. Dia nggak cocok, masih muda. Kenapa harus dijajarin sama kamu gitu ya? Fama ra'aitu, di sini disebutkan, fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'hum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Kemudian kata Umar bin Khattab begini, pada suatu hari Umar itu memanggil saya. Kata Ibnu Abbas, ini agak ini dikit hadisnya, begini ya Bu ya. Saya baca dulu sampai akhir ya. Fada'ani zata yaumin fa'adkhalani ma'hum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum faqala ma taqulun fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'dhum umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'dhum falam yakul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas faqultu la. Begini, agak panjang. Kata Ibnu Abbas, satu ketika dia pernah dijajarin sama orang-orang tua yang ada di perang Badar. Tapi para orang tua perang Badar, para orang yang sudah tua di perang Badar ini nggak terima. Wahai Umar bin Khattab, kenapa Ibnu Abbas nih yang masih muda, bahkan umurnya seumuran anak saya katanya, kok dijajarinnya dia masuk kelompok perang kita? Kita kan para sesepuh nih, orang-orang tua yang sudah hebat. Harusnya dia sama anak-anak muda juga. Apa kata Umar? Innahu min haitsu alimtum. Itu kan menurut kamu, kata Umar. Gitu ya. Maka pada suatu hari Umar itu adkhalani ma'hum, dia manggil saya. Umar tuh manggil saya dan manggil orang-orang tua yang lainnya juga. Ditanya sama Umar bin Khattab, mataquluna fi qaulillahi ta'ala, apa pendapat kalian terkait firman Allah Ta'ala? Mana firman yang mana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana pendapat kamu terkait ayat ini? Firman Allah yang ini. Faqala ba'duhum, berkata orang-orang tua nih, apa yang mereka katakan? Umirna nahmadullaha wa nastaghfir. Ya. Mereka menjawab begini, kami diperintah umirna nahmadullah wa nastaghfiruh. Kami diperintah untuk memuji dan mohon ampun kepada Allah. Idza nusirna, kalau kami mendapat pertolongan, wa futiha alaina, dan kami mendapat kemenangan. Dan para sahabat yang lain juga ada yang diam, sebagian ada yang jawab, yang tua-tua. Yang tua-tua yang lain juga sebagian pada ada yang diam. Kemudian Umar berkata kepada siapa? Ibnu Abbas yang paling muda. Apa kata Umar? Wasakata ba'dhum falam yakul syai'an faqala li. Kata Ibnu Abbas, Umar nanya sama saya, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Betulkah begitu Ibnu Abbas? Kalau kita mendapati idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu kalau menurut kamu bagaimana ayat tentang izaja ini? Maka dijawab, ya, famataqulu qultu, aku mengatakan, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamu lahu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqul, rawahul Bukhari. Jadi begini, ketika yang lain punya jawaban, terakhir Ibnu Abbas yang ditanya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak Umar, bukan begitu jawabannya ya. Lantas bagaimana jawabannya? Itu adalah saat kewafatan Rasulullah SAW. Artinya ayat itu turun menandakan bahwa wafatnya Rasul itu sudah dekat. Dan ayat itu sebagai pertanda bahwa ajalnya Nabi itu dikit lagi. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath di sini adalah Fathul Makkah, udah terjadi Fathul Makkah. Makanya Nabi menjalani haji saat itu haji wada, haji perpisahan. Setelah terjadinya Fathul Makkah, ya, di mana Rasulullah SAW dengan para penduduk Madinah, umat Islam kala itu boleh
lagi masuk ke Mekah dan boleh melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Udah dapat pertolongan Allah, udah dapat kemenangan, pembukaan kota Mekah. Ternyata ini ayatnya turun sebagai pertanda bahwa ajal Nabi sudah dekat, udah dikit lagi, begitu. Ini kata Ibnu Abbas. Maka karena ayat ini turun, Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, sucikan dirimu dengan memuji Tuhanmu, puji Allah, katakanlah alhamdulillah, wastaghfir, minta ampun kepada Allah, kemudian bertobat. Nah, ini terkait ayat ini sebagai tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat, dan Nabi diperintahkan bahwa engkau tidak lama lagi, yuk buru-buru perbanyak amal kebajikan di akhir hidup kamu. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu, itu punya kisi-kisi, punya tanda, ini udah nggak lama lagi ajal kamu nih, gitu ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh persiapin diri dengan apa? Banyak bertasbih dan bertobat, wastaghfir. Kita belum ada kisi-kisi, belum ada tanda-tanda. Ibu udah pernah dapat WA apa belum? Bu, kira-kira ibu nih 10 tahun lagi deh, gitu. Banyakin ya bertasbih, istighfar pada Allah. Kita belum dapat tanda. Tapi kalau Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang khusus, ya, orang yang dekat kepada Allah, diberi tanda oleh Allah dengan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa dari hadis ini, Bu? Kemudian Umar berkata, saya tidak mengetahui tentang kandungan ayat itu melebihi apa yang kamu katakan, ya. Ma'alamu minha illa ma taqul. Artinya Umar di sini takjub sama Ibnu Abbas. Dan Umar ingin memperlihatkan kepada para orang tua yang tadi itu atau kemarin-kemarin tuh sepele sama Ibnu Abbas. Nih, lihat. Ternyata Ibnu Abbas lebih cerdas, lebih pintar memahami ayat Allah tersebut. Memang kita secara usia lebih tua, kita lebih banyak umur kita, tapi kita tidak sepintar Ibnu Abbas. Artinya apa, Bu? Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah melihat sesuatu dari siapa yang mengatakan, siapa yang berbuat. Ya, ada orang ngasih nasihat sama kita, dia mah masih muda, masih anak-anak. Saya dong udah tua, udah banyak pengalaman saya. Kita nggak mau terima. Siapa tahu dia lebih muda, tapi secara pengetahuan, secara kealiman juga lebih alim. Bukan berarti yang tua lebih alim daripada yang muda, tidak. Ya, makanya ada adab ketika kita berkawan atau berteman. Idza ra'aita man huwa akbaru minka, kalau kamu ketemu sama, ini kata Imam Al-Muzani, kalau kita bertemu atau bergaul sama orang yang lebih tua daripada kita, lebih banyak usianya daripada kita, fakul, maka katakanlah, mereka lebih banyak amalnya dibanding aku. Kenapa? Karena usia mereka duluan, aku baru lahir, mereka udah sekian umurnya. Amal mereka lebih banyak daripada amalku, ya. Nah, ini yang harus dikatakan kalau ketemu orang yang lebih tua. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, kalau kita ketemu orang yang lebih kecil, lebih muda dari kita, fakul, maka katakanlah, sabaqani fil maksiyah, aku lebih banyak maksiat dan dosa. Kenapa? Dia mah baru anak kemarin lahir, masih dikit dosanya, belum ngelakuin apa-apa. Saya udah puluhan tahun nih, 50 tahun, 60 tahun, ya Allah, banyak bener dosa yang saya tanggung. Kalau dia mah masih muda, masih dikit, enak, gitu ya. Jadi kalau ngelihat yang tua, katakan amal dia lebih banyak dari saya. Kalau ketemu yang muda, katakan dosa dia lebih sedikit daripada saya, ya. Jadi itu yang harus dilakukan kalau kita bergaul, baik ketemu dengan yang muda ataupun ketemu kepada yang tua, ya, ibu-ibu sekalian. Jadi bahkan ini disebutkan oleh Imam Asy-Syadzili, la tashabil ahdas walau kana ibnu tis'ina sanatan, ya. Jangan berkawan dengan seseorang yang sebenarnya usianya
diri merenungkan, ya Allah, usia saya ini bonus dari Allah, maka harus banyak amal yang saya tambahkan di akhir usia. Gak boleh sama, ya, min amsihi. Jangan sampai amal kita hari ini sama dengan yang kemarin. Masih muda kita begitu, udah tua begitu juga. Masih muda nggak nutup aurat, udah tua begitu juga. Kita harus khairun, lebih baik daripada amal-amal kita yang kemarin, ya. Jadi yang muda sudahlah berlalu ketika kita masih muda dulu. Yang sudah dosa yang kita lakukan, minta ampun sama Allah. Sekarang kita masih dikasih kesempatan di usia tua. Yuk banyakin tobat, bertasbih, berzikir, minta ampun, dan isi kehidupan kita dengan amal-amal yang baik. Ibu-ibu sekalian, karena sudah 11:30, saya nggak bisa panjang lebar. Tadi sudah 2 hadis yang kita bahas, ya. Ini hadisnya dikit, cuma sampai 5 nih bab ini nih. Insya Allah bulan depan kita akan bahas di hadis yang ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut lagi nanti di pembahasan tentang banyaknya jalan kebajikan, ya.